Ya, saya kira memang ini taruhan ya. Bagaimana pengadilan bisa memberikan hukuman yang logis. Semuanya harus sama di mata hukum. Putusannya memang transparan dan masyarakat bisa menerima putusan itu. Momentum peradilan Sambo ini juga momentum untuk mengembalikan kepercayaan bagi institusi Polri. Karena ada hakim yang begitu hebat dan berani. Ancaman maksimal untuk pembunuhan berencana itu memang hukuman mati. Dan hukuman mati itu tidak bisa dikurangi karena tidak ada satupun yang meringankan. Dan menurut saya konstruksi hukum, konstruksi peristiwa yang dibangun oleh hakim itu luar biasa. Semua dipertimbangkan yang muncul dalam sidang. Segi-segi psikologisnya, sosialnya, politisnya muncul semua di situ dari berbagai kontroversi. Lalu mereka bisa mengambil kesimpulan dengan begitu berani dan kompak. Kita ternyata punya hakim-hakim yang bermartabat, menjaga marwah seperti itu di tengah peristiwa besar, kasus besar yang seperti ini. Tidak mudah loh, karena berbagai godaan, ancaman masuk, bisa ancaman suap, bisa ancaman fisik, bisa ancaman karir. Komitmen Bapak Kapolri dari awal bahwa proses pengungkapan kasus ini harus diungkap secara terang benderang dan juga setransparan mungkin dengan proses pembuktian secara ilmiah. Dan komitmen Bapak Kapolri dari awal itu sudah kita buktikan sampai dengan vonis hari ini, dan vonis hari ini pun Polri betul-betul menghormati apa yang menjadi keputusan para hakim di pengadilan negeri tersebut. Setiap anggota Polri yang terbukti melakukan kesalahan, pelanggaran, khilafah pun pasti akan proses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Ini komitmen Bapak Kapolri yang setiap saat dia akan ini sampaikan. The best. Kita lihat hukum itu sudah ditegakkan. Karena Undang-Undang Dasar 45, negara Indonesia adalah panglima hukum. Masih ada 3 orang lagi tuh ya yang bersembunyi di balik ini. Iya, itu dia ya. Baru Kuat Ma'ruf, baru Romeo RR itu. Buktikan dulu. Tapi si Eliezer, kalau sudah begini silahkan. Saya hanya percaya justice kolaborator. Kalau tidak ada anak sebiji itu, tidak terbuka aib di Indonesia ini. Oleh karena itu kita berterima kasih, bersyukur masih ada nilai-nilai luhur untuk hukum di Indonesia. Sekali lagi nilai hukum. Senang sekali Presiden Lot ya. Kami senang. Kami menderita selama ini. Apa tidak ada hukum lagi di Indonesia? Apa kami harus rubah kewarganegaraan? Ternyata tidak. Jaya Indonesiaku, hidup NKRI, hidup News, Abraham Silaban. Kebetulan yang melakukan tindak pidana ini kan adalah mantan Jenderal Bintang 2 gitu ya, dan kemudian pidananya juga tidak main-main, yaitu pidana mati. Ada penegakan hukum yang sesuai dengan prosedur, sesuai dengan apa yang dilakukan, pertanggungjawaban pidananya berdasarkan pada fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum yang tepat oleh hakim tadi. Di tingkat pengadilan pertama ini, di pengadilan negeri, bahwa Sambo bersalah, bertanggung jawab, dan pidana yang dijatuhkan adalah pidana mati. Ma'ruf Amin berkata, vonis mati Sambo hak pengadilan, pemerintah tak intervensi. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan putusan atau vonis mati terhadap Verdi Sambo merupakan hak dari pengadilan. Menurut Ma'ruf, pemerintah tidak boleh melakukan intervensi dalam bentuk apapun. Masalah putusan Sambo, saya kira itu memang haknya pengadilan. Pemerintah tidak boleh intervensi. Jadi itu hak penuh pada pengadilan, ujar Ma'ruf dalam keterangan pers di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Ma'ruf mengatakan dia mencermati reaksi masyarakat atas vonis hukuman mati terhadap Verdi Sambo. Menurut Ma'ruf, masyarakat menganggap putusan hakim terhadap Verdi Sambo sudah adil. Hanya memang kalau saya melihat dari reaksi masyarakat, justru oleh masyarakat itu dianggap itu lebih adil, bukan oleh pemerintah ya. Pemerintah harus tidak berpihak, abstain, tidak akan memberi penilaian apa-apa. Dia menilai sambutan posisi masyarakat atas putusan tersebut dapat diartikan bahwa putusan atau vonis hakim sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Sebelumnya, terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Ferdi Sambo, divonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana mati, ujar Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso. Hakim menyatakan, Ferdi Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 340 subsidiar, pasal 338 junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain itu, Hakim menilai Ferdi Sambo terbukti melanggar pasal 49 junto, pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Majelis Hakim mengungkap mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo ikut menembak Brigadir Yosua Huta Barat di rumah dinas Kompleks Polri Duren 3. Hakim menyatakan Sambo melepaskan tembakan sebanyak 2 kali ke tubuh Yosua. Hal itu diungkap Hakim saat membacakan pertimbangan putusan Barada Richard Eliezer pada Rabu. Mulanya, Hakim menjelaskan soal amunisi yang ada di senjata api Glock 17 milik Eliezer yang dipakai untuk menembak Yosua. Hakim mengatakan sisa peluru di senjata Glock 17 milik Eliezer saat itu adalah 12 peluru yang maksimalnya berisi 17 peluru. Hal itu, kata Hakim, diterangkan oleh ahli balistik forensik Arif Sumitra di persidangan bahwa 10 selongsong peluru yang terdiri dari 2 selongsong peluru yang berasal dari senjata HS milik korban Yosua serta 8 selongsong peluru yang dipastikan berasal dari senjata Glock 17 milik terdakwa Richard Eliezer sebagaimana diterangkan ahli balistik forensik Arif Sumitra di persidangan tidak selaras dengan fakta yang ada mengingat maksimal isi peluru Glock 17 adalah 17 peluru, kata Hakim Ali bin Ribut. Kata Hakim, bila ditarik kesimpulan, berarti Eliezer menembak 5 kali, yang berarti ada 3 tembakan tersisa di Duren 3. Hakim menyebut keterangan ahli itu tidak selaras dengan fakta, sehingga Hakim pun mengesampingkan keterangan tersebut. Sisa peluru Glock 17 Richard Eliezer adalah 12. Ini berarti bahwa maksimal terdakwa Richard Eliezer hanya menembakkan 5 peluru. 5 tembakan berarti ada 3 selongsong peluru dari senjata Glock 17 Richard Eliezer seharusnya tidak ada di rumah Duren 3. Oleh karena itu berkaitan dengan 8 selongsong peluru tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan. Hakim menyatakan ada 7 peluru masuk dan 6 peluru keluar dari tubuh visum. Dari tubuh Yosua berdasarkan hasil visum et repertum berangkat dari keterangan Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal dan Eliezer. Hakim menyimpulkan Ferdi Sambo melepaskan tembakan ke arah tubuh Yosua sebanyak 2 kali.